Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kevin Dix berpotensi memperkuat timnas Indonesia, segera didekati PSSI untuk naturalisasi. PSSI terus bergerak cepat dalam memperkuat timnas Indonesia jelang laga-laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang masuk dalam radar PSSI untuk proses naturalisasi adalah Kevin Dix, bek serba bisa yang saat ini bermain di klub Liga Belanda, Feyenoord. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Dix diproyeksikan akan memberikan tambahan kualitas signifikan bagi skuad Garuda, terutama saat menghadapi Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024, dalam laga grup C. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, menjadikannya kandidat potensial untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki pengalaman bermain di beberapa klub besar Eropa, termasuk Fiorentina di Serie A dan Feyenoord di Eredivisie. Kini, PSSI tengah melakukan pendekatan agar Dix bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa Kevin Dix adalah salah satu target utama PSSI dalam program naturalisasi pemain keturunan. Kevin Dix adalah pemain berkualitas dengan pengalaman yang luas di Eropa. Kami melihat potensi besar dalam dirinya untuk membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasinya sedang kami upayakan secepat mungkin, dan kami berharap dia bisa memperkuat tim saat menghadapi Bahrain dan Cina, kata Yunus Nusi dalam pernyataan resminya. Pendekatan PSSI ini tidak lepas dari kebutuhan timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan dan sayap kanan, di mana Kevin Dix bisa berperan sebagai bek kanan atau sayap kanan. Fleksibilitas posisi yang dimilikinya membuat Dix menjadi salah satu pilihan ideal bagi pelatih Shin Tae-yong untuk menyempurnakan strategi permainan Garuda. Apalagi, pengalaman Dix bermain di level kompetisi tinggi di Eropa diharapkan bisa membawa dampak positif bagi pertahanan Indonesia yang tengah membangun kekuatan di level internasional. Lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, Kevin Dix mengawali karir profesionalnya di Vitesse Arnhem, klub Eredivisie Belanda. Dengan penampilan impresifnya di Vitesse, Dix kemudian menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Fiorentina, yang merekrutnya pada tahun 2016. Meski tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di Serie A, Dix tetap menunjukkan kemampuannya saat dipinjamkan ke Feyenoord dan Empoli. Di Feyenoord, Kevin Dix tampil konsisten dan menjadi pemain andalan di sisi kanan pertahanan. Kemampuannya dalam bertahan, mengantisipasi serangan lawan, serta kemampuan menyerang dari sisi sayap membuatnya menjadi salah satu bek kanan terbaik di Eredivisie. Pada musim 2023-2024, Dix mencatatkan penampilan yang solid di Feyenoord, membantu klub tersebut bersaing di papan atas Liga Belanda dan di kompetisi Eropa. Dengan postur tubuh yang kokoh, 183 cm, dan kemampuan fisik yang mumpuni, Kevin Dix mampu berduel dengan penyerang lawan dan menjadi pemain yang sulit ditembus. Selain itu, kecepatan dan stamina yang dimilikinya membuatnya mampu bermain di posisi sayap kanan, memberikan opsi tambahan dalam serangan. Ini merupakan kualitas yang sangat diharapkan oleh timnas Indonesia, yang tengah membutuhkan pemain dengan kapasitas bermain di dua fase permainan, bertahan dan menyerang. Kevin Dix diproyeksikan akan memperkuat timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung di grup C, di mana mereka akan menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, serta Cina pada 15 Oktober 2024 di laga tandang. Kehadiran Kevin Dix diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang Indonesia, terutama menghadapi tim-tim dengan serangan agresif seperti Bahrain dan Cina. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat tim asal Timur Tengah tersebut dikenal dengan pertahanan solid dan permainan fisik. Di sisi lain, Cina, yang dikenal memiliki serangan balik cepat dan pemain-pemain berbakat, juga akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari betapa pentingnya menambah kekuatan di sektor pertahanan. Dalam beberapa laga terakhir, meskipun timnas Indonesia mampu tampil baik di tengah lapangan,
lini belakang seringkali mendapatkan tekanan dari lawan. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kehadiran Kevin Dix dapat membantu menutup celah di pertahanan, serta memberikan stabilitas di sisi kanan lapangan. Kami membutuhkan pemain-pemain berpengalaman yang bisa menghadapi tekanan di level internasional. Kevin Dix adalah pemain dengan kualitas tinggi, dan kami berharap proses naturalisasinya bisa segera rampung sehingga dia bisa bermain bersama kami di pertandingan-pertandingan penting ini, ujar Shin Tae-yong. PSSI kini tengah mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix, dengan harapan bahwa dia bisa segera bersumpah sebagai warga negara Indonesia sebelum laga melawan Bahrain pada Oktober 2024. Proses naturalisasi pemain keturunan menjadi salah satu bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Program naturalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tim dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sejak kesuksesan naturalisasi pemain seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, dukungan publik terhadap program ini semakin kuat. Penggemar sepak bola Indonesia sangat antusias menyambut potensi kehadiran Kevin Dix di Timnas Garuda. Media sosial dipenuhi dengan harapan agar proses naturalisasi berjalan lancar, sehingga Dix bisa segera mengenakan seragam merah putih dan membantu Timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, banyak yang melihat Kevin Dix sebagai contoh dari bagaimana pemain diaspora Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa bisa memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola nasional. Para penggemar berharap bahwa dengan bergabungnya Dix, Timnas Indonesia akan semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu target besar bagi Timnas Indonesia. Setelah melalui fase-fase sebelumnya dengan cukup baik, kini skuad Garuda harus menghadapi lawan-lawan tangguh di babak ketiga. Bahrain, Cina, tim-tim yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia, dan Indonesia harus menunjukkan performa terbaik mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya. Kehadiran Kevin Dix di skuad Timnas Indonesia akan menjadi salah satu kunci penting dalam upaya meraih hasil positif di Grup C. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, Dix diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang dan membantu Timnas Indonesia mengatasi tekanan dari tim-tim kuat tersebut. Jika semua berjalan sesuai rencana, Kevin Dix bisa menjadi bagian dari sejarah baru Timnas Indonesia, membantu skuad Garuda bersaing di level tertinggi dan, siapa tahu, membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Mees Hilgers memasuki tahap akhir, resmi menunggu pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Kabar gembira datang dari proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Mees Hilgers. Hari ini, Komisi 10 DPR RI telah menggelar rapat final terkait pengesahan naturalisasi bek FC Twente tersebut. Proses yang sudah berjalan panjang akhirnya mencapai puncaknya dengan diketoknya palu tanda persetujuan DPR terhadap naturalisasi Hilgers. Kini, ia tinggal menunggu pengesahan resmi sebagai warga negara Indonesia, WNI, sebelum menjalani sumpah sebagai bagian dari skuad Garuda. Keputusan ini disambut dengan antusiasme oleh PSSI dan para pendukung Timnas Indonesia, mengingat Hilgers merupakan pemain yang sangat diharapkan untuk memperkuat lini pertahanan Garuda dalam menghadapi fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu laga penting yang akan dihadapi Timnas Indonesia adalah melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, dan Hilgers diharapkan bisa bermain setelah seluruh proses resmi rampung. Rapat dengan Komisi 10 DPR RI yang berlangsung hari ini merupakan tahapan terakhir dalam proses panjang yang dilalui oleh Mees Hilgers untuk menjadi WNI. Setelah serangkaian proses administratif dan diskusi dengan pihak terkait, DPR akhirnya memberikan persetujuan resmi yang menandai hilangnya hambatan legal bagi Hilgers untuk menjadi pemain resmi Timnas Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers setelah rapat. Alhamdulillah, proses naturalisasi Mees Hilgers telah selesai di tingkat DPR Palu sudah diketok dan kita tinggal menunggu langkah-langkah selanjutnya untuk pengesahan dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Kami semua optimis ini akan selesai dalam waktu dekat sehingga Hilgers bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia, ungkapnya.
PSSI pun menyambut baik keputusan ini dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mempercepat proses naturalisasi Hilgers. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan rasa syukurnya. Kami sangat berterima kasih kepada Komisi X DPR yang telah mempercepat proses ini. Mes Hilgers kini tinggal menunggu pengesahan resmi, dan setelah itu dia siap disumpah. Ini adalah kabar baik bagi timnas Indonesia menjelang laga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, Mes Hilgers kini bersiap menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Proses sumpah ini diperkirakan akan dilakukan sebelum akhir September 2024, tepat waktu untuk memastikan Hilgers dapat dimainkan dalam laga penting timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI menargetkan agar Hilgers sudah resmi terdaftar sebagai pemain timnas Indonesia dalam daftar pemain yang akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, serta laga berikutnya melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Hilgers, yang dikenal dengan kemampuan bertahan yang kuat di Liga Belanda bersama FC Twente, diproyeksikan akan menjadi bagian penting dari lini belakang Garuda di turnamen ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menegaskan pentingnya kehadiran Hilgers dalam tim. Kehadiran Mes Hilgers akan sangat berarti bagi timnas. Ia adalah pemain dengan pengalaman dan kualitas yang kami butuhkan, terutama menghadapi lawan-lawan berat seperti Bahrain dan Cina. Kami berharap seluruh proses dapat selesai tepat waktu dan dia bisa memperkuat kami di kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka tergabung di grup C bersama Bahrain, Cina, dan tim kuat lainnya. Laga melawan Bahrain, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2024, menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Bahrain merupakan tim dengan sejarah yang kuat di kancah sepak bola Asia, dan mereka diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Namun, dengan kehadiran Mes Hilgers di lini belakang, timnas Indonesia diharapkan bisa lebih solid dalam menghalau serangan-serangan lawan. 5 hari setelah laga kontra Bahrain, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Pertandingan ini juga tidak kalah penting, mengingat Cina dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia. Dengan adanya Mes Hilgers, PSSI berharap timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif dalam kedua laga ini. Mes Hilgers sendiri telah lama menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya ini merasa bangga bisa berkesempatan memperkuat skuad Garuda di level internasional. Dalam berbagai kesempatan, Hilgers menyatakan komitmennya untuk membantu timnas Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola dunia. Saya sangat bangga dan bersyukur proses ini akhirnya mencapai tahap akhir. Ini adalah mimpi saya untuk bisa membela negara asal keluarga saya, Indonesia, dan saya siap memberikan yang terbaik di lapangan. Saya berharap bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, diungkap Hilgers dalam wawancara setelah persetujuan DPR hari ini. Hilgers yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, seperti Eredivisie Belanda, diharapkan dapat membawa pengalaman dan mentalitasnya untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Kemampuannya dalam membaca permainan, menghalau serangan, dan kekuatan fisiknya akan menjadi aset berharga bagi Garuda dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Dengan proses naturalisasi yang hampir selesai, seluruh mata kini tertuju pada momen sumpah Mes Hilgers sebagai WNI. PSSI optimistis bahwa semua prosedur akan berjalan lancar dan selesai sebelum akhir bulan, sesuai target yang telah ditetapkan. Para pendukung sepak bola Indonesia juga menyambut kabar ini dengan antusias, mengingat kehadiran Hilgers diyakini akan meningkatkan peluang Indonesia di turnamen internasional mendatang. Banyak yang berharap agar Mes Hilgers dan timnas Indonesia dapat mengukir prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari masyarakat semakin mengalir, terutama di media sosial, di mana banyak yang memberikan semangat dan doa bagi Hilgers dan timnas Garuda untuk sukses di pertandingan-pertandingan penting ke depan. Dengan semakin dekatnya laga kontra Bahrain dan Cina, kehadiran Mes Hilgers akan menjadi salah satu kunci sukses timnas Indonesia dalam menjalani misi besar menuju Piala Dunia 2026.
Pascal Struijk segera naturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain bertahan Leeds United, Pascal Struijk, dikabarkan akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belgia yang memiliki darah Indonesia dari ibunya ini menjadi salah satu nama yang diincar PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Struijk diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang Indonesia dalam menghadapi laga-laga penting di grup C putaran ketiga, termasuk melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia telah mencatat hasil gemilang di grup C, berhasil menahan imbang dua tim raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, pada laga-laga awal fase grup. Kehadiran Pascal Struijk diharapkan bisa semakin memperkuat skuad asuhan Shin Tae-yong, yang kini menatap peluang besar untuk lolos ke fase berikutnya. PSSI telah memulai proses naturalisasi Pascal Struijk sebagai bagian dari rencana strategis memperkuat skuad timnas Indonesia menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Struijk, yang saat ini bermain untuk Leeds United di Premier League Inggris, dipandang sebagai pemain bertahan yang ideal untuk memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Proses naturalisasi Struijk kini sudah memasuki tahap akhir, dengan tinggal menunggu beberapa formalitas untuk diselesaikan sebelum dia resmi disahkan sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan bahwa mereka optimis seluruh proses akan selesai tepat waktu, sehingga Struijk dapat tampil di dua laga penting melawan Bahrain dan Cina. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses naturalisasi Pascal Struijk. Kami sangat berharap dia bisa bergabung dengan tim sebelum pertandingan melawan Bahrain. Kehadirannya akan memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan di lini pertahanan, ungkap Yunus Nusi dalam konferensi pers di Jakarta. Pascal Struijk sendiri telah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Meskipun lahir dan besar di Belgia serta meniti karir profesional di Inggris, Struijk merasa bangga dengan akar budayanya di Indonesia dan ingin memberikan kontribusi kepada negara leluhurnya melalui sepak bola. Saya sangat bangga bisa berkesempatan membela timnas Indonesia. Ini adalah bagian dari warisan keluarga saya, dan saya sangat senang jika bisa membawa timnas Indonesia ke level tertinggi, terutama di kualifikasi Piala Dunia. Saya siap memberikan yang terbaik untuk tim, ujar Struijk dalam sebuah wawancara. Timnas Indonesia tengah berada di fase penting putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka tergabung dalam grup C bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Indonesia telah menunjukkan performa yang luar biasa sejauh ini, dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua kekuatan sepak bola yang diakui di kawasan Asia. Bahrain merupakan tim yang tangguh dan memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Asia. Namun Indonesia dengan moral yang tinggi setelah dua hasil imbang sebelumnya diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. 5 hari kemudian, Indonesia akan bertolak ke Cina untuk menghadapi salah satu raksasa sepak bola Asia pada 15 Oktober 2024. Dua laga ini akan menjadi penentu perjalanan timnas Indonesia di fase grup, dan kehadiran Pascal Struijk diharapkan bisa memberikan dorongan besar bagi tim. Pelatih Shin Tae-yong menyadari betapa pentingnya kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Struijk dalam menghadapi lawan-lawan berat di grup C. Pascal Struijk adalah pemain dengan kualitas internasional, dan kami sangat membutuhkan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa. Dengan dia di lini pertahanan, kami yakin bisa lebih kompetitif, terutama menghadapi Bahrain dan Cina yang memiliki serangan kuat, kata Shin Tae-yong. Selain Struijk, timnas Indonesia juga diuntungkan dengan adanya beberapa pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi lainnya yang siap berjuang bersama skuad Garuda. Perpaduan antara pemain lokal berbakat dan naturalisasi dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di panggung internasional. Pascal Struijk dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan yang solid, dengan kekuatan fisik yang mumpuni dan kemampuan membaca permainan yang tajam. Pemain bertinggi 190 cm ini memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum bergabung dengan Leeds United pada 2018. Di Leeds, Struijk telah menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang, tampil dalam banyak pertandingan Premier League dan menghadapi para pemain top dunia. Pengalaman Struijk di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia, akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Selain memiliki kemampuan bertahan yang kuat,
Struij juga mampu membantu serangan melalui umpan-umpan panjang yang akurat dan keahliannya dalam duel udara. Karakteristik ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim dengan serangan cepat seperti Bahrain dan Cina. Kecepatan adaptasi Struij dengan gaya permainan timnas Indonesia juga diharapkan berjalan mulus, mengingat latar belakangnya yang kuat dalam bermain di berbagai posisi bertahan, termasuk sebagai bek tengah dan bek kiri. Fleksibilitas ini memungkinkan pelatih Shin Tae-yong untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan tim di lapangan. Dengan 2 pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina yang semakin dekat, harapan tinggi mulai membuncah di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Asia, dan dengan kehadiran pemain-pemain seperti Pascal Struij, banyak yang percaya bahwa timnas Garuda memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI optimistis bahwa kombinasi antara pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, dan pelatih berpengalaman akan membantu Indonesia meraih hasil terbaik di ajang ini. Yunus Nusi menekankan pentingnya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menyemangati para pemain. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dengan dukungan yang kuat, kami yakin timnas Indonesia bisa mengukir prestasi membanggakan di kualifikasi Piala Dunia ini, ya ucapnya. Penggemar sepak bola di Indonesia juga tak sabar menantikan aksi Pascal Struij di lapangan dengan jersey timnas Indonesia. Sosial media dipenuhi dengan antusiasme dan harapan bahwa kehadiran Struij akan menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat pertahanan timnas yang selama ini sering dianggap sebagai titik lemah. Proses naturalisasi Pascal Struij dan pemain-pemain keturunan lainnya adalah bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk membangun timnas Indonesia yang kompetitif di tingkat dunia. Selain fokus pada pembinaan pemain muda lokal, PSSI juga membuka peluang bagi pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia namun tumbuh besar di luar negeri untuk bergabung dan memperkuat tim nasional. Dengan penggabungan kekuatan pemain lokal dan naturalisasi, timnas Indonesia diharapkan dapat terus bersaing di ajang-ajang internasional, termasuk Piala Asia dan Piala Dunia di masa depan. Langkah ini menunjukkan komitmen PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jairo Riedewald segera dinaturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain sepak bola terus menjadi sorotan di Indonesia, dan kabar terbaru menyebutkan bahwa Jairo Riedewald, pemain asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, akan segera dinaturalisasi. Pemain yang kini berusia 28 tahun ini dinilai akan menjadi amunisi baru bagi timnas Indonesia jelang pertandingan penting melawan Bahrain pada fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan untuk menaturalisasi Jairo Riedewald bukan tanpa alasan. Riedewald adalah pemain yang dikenal dengan kemampuan bertahannya yang solid dan memiliki fleksibilitas dalam bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan. Saat ini, ia bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, sebuah kompetisi yang diakui sebagai salah satu liga sepak bola terbaik di dunia. Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional seperti Riedewald tentu sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di level internasional. Menurut informasi yang beredar, proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang dalam tahap akhir dan diharapkan dapat rampung sebelum laga penting melawan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memberikan sinyal positif terkait naturalisasi Riedewald dan optimis bahwa proses tersebut akan selesai tepat waktu. Kami optimis Riedewald bisa bermain untuk timnas pada pertandingan kontra Bahrain. Ini akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad, ujar Erick dalam salah satu kesempatan wawancara. Di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menghadapi tantangan berat melawan tim-tim kuat seperti Bahrain. Dalam 2 pertandingan pertama, pertahanan Indonesia menjadi salah satu sektor yang mendapat sorotan tajam. Dengan kehadiran Riedewald, pelatih Shin Tae-yong berharap bisa menutup celah di lini belakang yang seringkali menjadi kelemahan tim. Jairo Riedewald sendiri diharapkan bisa langsung beradaptasi dengan cepat di dalam sistem permainan yang diusung oleh Shin Tae-yong.
Gaya permainan Riedewald yang tenang dan kemampuannya dalam mengantisipasi serangan lawan diakini dapat memberikan dimensi baru dalam pertahanan Indonesia. Kami membutuhkan pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki pengalaman di kompetisi kelas dunia. Riedewald punya itu, ujar Shin Tae-yong. Kabar tentang naturalisasi Jairo Riedewald mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa dengan tambahan pemain naturalisasi, timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di level internasional. Media sosial pun dipenuhi dengan dukungan dan antusiasme para supporter, yang berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Selain itu, diskusi mengenai naturalisasi pemain memang selalu menjadi topik hangat di kalangan pengamat sepak bola. Beberapa pihak mendukung langkah ini, sementara yang lain menginginkan lebih banyak fokus pada pengembangan pemain lokal. Namun, dalam konteks kualifikasi Piala Dunia, kebutuhan akan pemain dengan pengalaman internasional seperti Riedewald sangat penting. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian berat bagi Indonesia di fase grup C. Bahrain adalah salah satu tim kuat di Asia Barat yang dikenal memiliki permainan fisik dan disiplin. Pada pertandingan sebelumnya, Indonesia menunjukkan peningkatan performa, namun masih ada beberapa celah yang perlu diperbaiki, terutama di lini pertahanan. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berhasil diselesaikan sebelum laga kontra Bahrain, ia akan langsung diandalkan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat lini belakang. Meskipun Riedewald belum pernah bermain untuk timnas Indonesia sebelumnya, kualitasnya di level klub menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pemain kunci dalam pertandingan penting ini. Dengan proses naturalisasi Jairo Riedewald yang hampir selesai, harapan besar kini berada di pundak pemain ini untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan kontra Bahrain menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana timnas Indonesia akan memanfaatkan kehadiran pemain naturalisasi seperti Riedewald dalam upaya mereka untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Kehadiran pemain berkualitas seperti Riedewald diharapkan dapat memberikan perubahan signifikan bagi performa Indonesia, terutama di sektor pertahanan. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan antusiasme publik, harapan untuk melihat Indonesia bersaing di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.